Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izhanatan jali an-namsi an sairi juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlatana ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitika man khususan khasatan ila muslim adza kitab nazam alalam wa jamin talamidhi wa masyayikhina wa mu'alifi kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sallallahu ta'ala lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي مؤمنين آمين. Mari kita teruskan pelajarannya yaitu Nazam Alana untuk hari ini Pak Insyaallah akan menerangkan tentang mengagungkan Ustadz. Jadi ini termasuk pertemuan yang ketiga kali yang membahas tentang mengagungkan Ustadz. Kita sudah membahas bab mengagungkan Ustadz 2 kali. Nah, ini termasuk yang ketiga kali. Mari sebelumnya kita baca terlebih dahulu bersama-sama nadhamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin. Ra'aitu ahaqal haqqi haqqal mu'allimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi. Aku wis nekotake ing luweh hake bener yaiku hake wong kang nuduhke barang bener lan luweh tak tekotke luweh wajib den rangsa mungkuwe kabeh wong Islam kang kepengin bisa laqad hangko ayyuda ilaihi karomatan ditalimi harfi wahidin al kudirhamin guru wis mesti dihadiahi 1000 dirham mulyake krono mulang huruf siji tur paham. Jadi di dalam nadhaman ini tadi terangkan bahwasanya ra'aitu ahaqal haqqi haqqal muallimi wa ajabahu hifdhan ala kulli muslimin. Aku wis nekotake ing luweh hak-hake bener yaiku hake wong kang nuduhake barang bener lan luweh tak tekotke luweh wajib den daksa mungguwe kabeh wong Islam kang kepengin bisa. Laqad haqa ayyuhda ilai karamatan ditaklimi harfi wahidin al-fatirhamin. Guru wis mesti dihadiahi 1000 dirham. Mulyake krana mulang huruf siji tur paham. Jadi artinya apa? Artinya nadhaman itu saya itu melihat lebih, saya melihat lebih dari 1000 dirham. 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 Saya melihat lebih dari
haknya sesuatu yang hak adalah haknya seorang guru, haknya seorang mu'alim atau seorang ustadz. Dan bahwa hak seorang guru adalah wajib dilaksanakan atas setiap orang Islam. Nah, sesungguhnya benar sekali ya, memberikan hadiah kepada guru atau mu'alim atau ustadz untuk setiap satu huruf yang diajarkannya 1000 dirham. Jadi kita tahu bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Yang karena mulianya harta seberapapun banyaknya itu tidak akan sesuai untuk dibandingkan dengan ilmu. Karena hanya ilmulah yang membedakan antara manusia dan makhluk yang lain. Bahkan sampai itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Sabdanya Nabi bagaimana? Ana madinatul ilmi. Aku ini adalah kotanya ilmu. Wa aliyun babuha. Adapun Sayyidina Ali ini merupakan pintunya Madinah, pintunya ilmu tadi. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda seperti itu, ini sabdanya Nabi ini sampai tersebar ke seluruh para sahabat, ya juga termasuk terdengar oleh kaum Khawarij. Nah, kaum Khawarij mendengar sabda Nabi Muhammad SAW itu di dalam hatinya timbul rasa iri, rasa dengki, ya, rasa hasut. Akhirnya 10 pembesar Khawarij ini berkumpul musyawarah di dalam membahas tentang Sayyidina Ali yang oleh Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pintunya ilmu. Nah, di dalam pembahasan tersebut intinya para kaum Khawarij itu hasut kepada Sayyidina Ali, ya, karena dia ingin mencoba, ingin membuktikan apakah benar yang disabdakan oleh Nabi itu apakah benar. Kalau Sayyidina Ali itu pintunya ilmu. Akhirnya kaum Khawarij itu sepakat 10 orang pembesar itu akan mendatangi kepada Sayyidina Ali dengan cara yaitu bergantian. Bergantian, tidak bersama-sama. Nah, di situ setiap satu orang yang datang ke Sayyidina Ali akan menanyakan suatu pertanyaan yang pertanyaannya itu sama dengan yang lainnya. Jadi ini nanti ke-10 orang pembesar Khawarij ini akan bertanya kepada Sayyidina Ali satu pertanyaan, maksudnya masalahnya itu sama per orang. Nah, ini nanti akan dibuktikan. Kalau memang benar-benar Sayyidina Ali merupakan pintunya ilmu, maka ketika Sayyidina Ali ini ditanya 10 orang dengan satu pertanyaan yang sama, maka Sayyidina Ali akan menjawab dengan berbeda-beda. Tetapi kalau 10 pertanyaan permasalahannya sama, kok dia menjawabnya tetap, maksudnya tidak ada jawaban yang lain, hanya itu saja jawabannya. Berarti apa yang dikatakan oleh Nabi itu tidak terbukti. Akhirnya pada hari yang telah ditentukan datanglah satu orang dari kaum Khawarij itu pemimpinnya kepada Sayyidina Ali. Akhirnya orang tersebut itu bertanya kepada Sayyidina Ali, pertanyaannya bagaimana? Ya Aliu,
Wahai Ali, al ilmu afdalu amil mal. Apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Maka kemudian Sayyidina Ali menjawab, benar, ilmu itu lebih utama daripada harta. Terus orang Khawarij tadi bertanya lagi, apa buktinya? Apa dalilnya kalau ilmu itu lebih utama daripada harta? Sayyidina Ali menjawab, ilmu itu termasuk warisan-warisan para nabi-nabinya Allah. Adapun harta itu merupakan warisan Korun, Sadat dan Fir'aun dan juga selainnya. Ya memang benar kalau kita teliti ilmu itu warisan para nabi. Adapun harta yaitu warisannya Korun, Sadat dan juga Fir'aun dan selainnya. Akhirnya orang tersebut pulang membawa jawaban dari Sayyidina Ali. Kemudian datang lagi satu orang yang lainnya. Pertanyaannya sama dengan yang nomor satu. Al ilmu afdalu minal amal. Wahai Sayyidina Ali, apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Jawabnya Sayyidina Ali bagaimana? Naam, ya. Akhirnya dia berkata lagi, apa buktinya kalau ilmu itu lebih utama daripada harta? Sayyidina Ali menjawab, ilmu itu menjagamu. Adapun harta itu kamu harus menjaga. Kalau kita punya ilmu, ini otomatis kita dijaga oleh ilmu kita. Kita akan melakukan kesalahan, ilmu kita langsung mengingatkan. Akhirnya tidak menjadi kita berbuat salah. Ketika kita itu akan mencuri, ilmu kita mengingatkan bahasanya mencuri itu dosa. Dengan sebab diingatkan oleh ilmu, akhirnya kita tidak jadi mencuri. Dan tidak ditangkap orang, tidak dipukuli orang, dan tidak dimasukkan penjara. Berarti apa? Ilmu menjaga kita. Adapun ketika kita itu mempunyai harta, harta itu harus kita jaga. Sama ada seseorang mempunyai mobil, ini mobilnya harus dijaga. Kalau nggak dijaga, ya itu hawa pencuri. Nah, akhirnya orang tersebut puas dengan jawaban Sayyidina Ali, pulang ya, akhirnya pulang. Dan datang lagi orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini juga sama pertanyaan seperti orang yang pertama dan kedua. Apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Jawabnya Sayyidina Ali tetap lebih utama ilmu. Alasannya apa? Alasannya orang yang mempunyai harta itu musuhnya banyak. Bertambah banyaknya harta, bertambah pula musuhnya. Adapun orang yang mempunyai ilmu, itu yang bertambah banyak bukan musuhnya, akan tetapi teman-temannya. Kenapa? Karena akhlaknya bagus, ya dah. Akhlaknya bagus dan juga bisa menunjukkan kepada orang terhadap sesuatu yang benar. Akhirnya orang yang ketiga ini pulang dengan membawa jawaban yang telah diberikan oleh Sayyidina Ali. Datanglah orang keempat. Orang keempat ini sama pertanyaannya, apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Sayyidina Ali menjawab, iya. Apa alasannya? Alasannya Sayyidina Ali apa? Idza sabta minal mal fa'inna yang kusuk. Ketika kamu itu mempunyai harta, harta kamu tasarufkan, maka kamu tanjakan, maka harta tersebut berkurang. Wa idza sarafta minal ilmi yazidu. Ketika kamu mempunyai ilmu, ilmu kamu tasarufkan, maksudnya diajarkan kepada orang lain, maka ilmu itu semakin bertambah. Akhirnya orang yang keempat ini pulang dengan membawa jawaban. Akhirnya
datanglah orang yang lain, orang yang kelima berarti. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan orang yang nomor 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, apakah ilmu itu lebih utama dibanding dengan harta? Jawabnya Sayyidina Ali, tetap ilmu lebih utama dibanding harta. Apa buktinya? Jawabnya Sayyidina Ali, Sobil ma yuda bismi bukhil, ya. Orang yang mempunyai harta itu akan dipanggil dengan nama bukhel, atau cetil, cetil. Di bondo cewetil itu diarani wong bukhel atau cetil. Alom dan juga dicaci maki di masyarakat. Jadi kalau sahibul mal itu bismillah bukhel, alom disebut dengan nama bukhel dan juga disebut sebagai orang yang pelit. Adapun pemilik ilmu, orang yang mempunyai ilmu itu disebut dengan nama-nama keagungan dan juga kemuliaan. Akhirnya pulanglah orang tersebut membawa jawaban yang diberikan oleh Sayyidina Ali. Akhirnya datang lagi pembesar Khawarij yang lain. Pertanyaannya sama dengan orang yang pertama dan kedua, tiga, empat, lima itu sama. Pertanyaannya apa? Al ilmu afdalu minal ma. Apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Jawabnya Sayyidina Ali, bagaimana? Iya. Apa dalilnya? Jawabnya Sayyidina Ali, al malu yuhfadhu minasarik. Kalau kamu punya harta, niscaya kamu harus menjaga harta tersebut dari pencuri. Jadi harta itu harus dijaga dari pencuri. Wal ilmu la yufadhu minasarik. Kalau ilmu itu enggak usah dijaga dari pencuri. Enggak ada ceritanya orang mencuri ilmu, ini enggak ada. Bahkan pada saat ini aja orang itu diberi ilmu itu ogah-ogahan, ya toh. Ogah-ogahan. Belum toh juga banyak orang yang mencari ilmu itu banyak, tapi untuk saat ini, zaman saat ini itu banyak orang yang itu dikasih ilmu malah ogah-ogahan. Kenapa? Karena hatinya belum dibuka oleh Allah, belum diberi hidayah oleh Allah, makanya diajari ilmu agama itu malah ogah-ogahan. Merasa apa? Merasa menjadi beban. Menjadi beban. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta akan ilmu agama. Jadi intinya dari jawaban Sayyidina Ali ini tadi, bahwasanya ketika kita itu punya harta, harta tersebut harus kita jaga dari pencuri. Adapun ketika kita itu mempunyai ilmu, ilmu enggak harus kita jaga dari pencuri. Enggak ada istilahnya pencuri-pencuri ilmu. Akhirnya orang ini pulang dengan membawa jawaban dari Sayyidina Ali. Akhirnya datang lagi orang yang selanjutnya. Orang yang selanjutnya ini juga bertanya kepada Sayyidina Ali, apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Jawabnya Sayyidina Ali, ya benar, ilmu lebih utama daripada harta. Apa alasannya? Alasannya orang yang mempunyai harta itu nanti di hari kiamat akan dihisab.
akan diperhitungkan hartanya oleh Allah, akan dihitung, akan dihisab. Adapun orang yang mempunyai ilmu, ilmunya itu akan menyafaati dia di hari kiamat. Jadi kalau kita punya harta, ini nanti di akhirat itu oleh Allah akan dipertanyakan, akan dihisab. Kamu punya harta ini hasil dari mana? Terus lantas kamu gunakan untuk apa? Ini depan belakangnya oleh Allah dipertanyakan. Jadi semakin kita itu banyak hartanya, semakin lama hisab kita di yaumul kiamah. Teman-temannya sudah pada masuk surga, kita masih dipersulit gara-gara masih banyak hartanya. Oleh Allah setiap harta yang kita punya itu dipertanyakan. Nah, itu orang yang mempunyai harta. Jadi di akhirat itu dia akan dihisap. Nah, sedangkan orang yang mempunyai ilmu, ilmunya itu akan menyafaati dia di yaumul kiamah. Ilmunya akan menolong dia di hari yaumul kiamah. Akhirnya setelah mendapatkan jawaban tersebut, orang itu kembali. Kemudian datanglah orang yang selanjutnya. Pertanyaannya sama. Wahai Sayyidina Ali, apakah harta itu lebih utama daripada wahai Sayyidina Ali, apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Jawabnya Sayyidina Ali tetap seperti yang sudah-sudah. Benar, ilmu itu lebih utama daripada harta. Apa alasannya? Alasannya harta itu dengan sebab lamanya akan menjadi jawabannya Sayyidina Ali, al malu yang dari su bitulil mukti. Harta itu dengan sebab lamanya masa akan menjadi lebur, hancur. Harta itu lama kelamaan akan hancur. Contohnya umpama kamu itu punya padi, saking banyaknya itu kamu makan 1 tahun itu tidak habis-habis. Bahkan 2 tahun nggak habis-habis. Karena apa? Antara yang kamu makan dan yang kamu miliki lebih banyak yang kamu miliki. Akhirnya lama-lama apa? Harta yang padi yang kamu ambil terakhir itu pasti rusak. Mungkin dimakan renget atau itu dimakan dimakan tikus, akhirnya tinggal kulit-kulitnya. Itu. Jadi harta itu lama kelamaan akan menjadi rusak. Contoh saja ya, motor. Kita punya motor ya. Itu lama kelamaan motor kita pun juga akan menjadi rusak. Jadi intinya semua harta itu dengan lamanya, dengan sebab lamanya itu akan menjadi rusak. Dengan sebab lamanya dan berlalunya masa ini akan rusak. Nah, adapun ilmu itu layan dari su walayub la. Adapun ilmu itu dengan sebab lamanya masa itu tidak akan rusak dan juga tidak akan membusuk. Kalau harta lama kelamaan tadi gimana? Rusak, bahkan busuk. Mama punya nasi saking banyaknya dimakan 1 hari nggak habis, 2 hari nggak habis, lama-lama ya menjadi basi.
Tapi kalau ilmu itu enggak, semakin lama semakin bertambah malah, semakin kuat, daya ingat kita itu semakin kuat. Makanya orang tersebut itu pulang dengan membawa jawaban yang diberikan oleh Sayyidina Ali. Dan akhirnya datang orang yang selanjutnya dengan membawa pertanyaan yang sama kepada Sayyidina Ali. Pertanyaannya, apakah harta itu lebih utama daripada apakah apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Jawabnya Sayyidina Ali, ya benar, ilmu itu lebih utama daripada harta. Kenapa? Apa alasannya? Karena harta itu bisa menjadikan hatimu keras. Harta itu bisa menjadikan hati keras, atos. Adapun ilmu itu bisa menjadi sinar hatimu. Akhirnya pulang orang tersebut membawa jawaban yang diberikan oleh Sayyidina Ali. Datang lagi orang yang terakhir ya, yang terakhir dia juga membawa pertanyaan yang sama. Apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Jawabnya Sayyidina Ali, iya, ilmu itu lebih utama daripada harta. Apa alasannya? Alasannya bahwasanya orang yang mempunyai ilmu itu akan mengaku-ngaku sebagai Tuhan dengan sebab banyaknya harta. Contohnya seperti Fir'aun, Fir'aun karena banyaknya harta yang ia miliki, ya deh. Akhirnya dia sampai berani mengaku-ngaku Tuhan. Jadi orang yang banyak harta itu lama kelamaan bisa uh, mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Apa ada orang yang hari ini saking banyak hartanya mengaku Tuhan? Ada. Walaupun enggak secara terus terang seperti yang Fir'aun ada. Itu orang yang mempunyai harta akan mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan karena hartanya. Adapun orang yang mempunyai ilmu itu akan mengakui sebagai hambanya Allah, akan selalu menjadi hamba yang mengerti jati dirinya hamba. Artinya orang tersebut oleh Sayyidina Ali itu dikatakan udah ini sudah banyak dari kelompokmu yang datang ke sini bertanya dengan pertanyaan yang sama. Aku jawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Ini kalau kamu ingin mencoba diriku, datangkanlah beberapa orang lagi ke sini dengan pertanyaan yang sama. Ini saya akan aku jawab dengan berbeda-beda pula. Nah, ini hadis ini tadi, cerita ini tadi menunjukkan betapa mulianya ilmu, betapa agungnya ilmu dibanding dengan yang lain. Ya. Maka kembali kepada permasalahan pokok, maka jasa seorang ustadz adalah jasa yang tidak terkira besarnya, gitu. Dan karena besarnya jasa ustadz dalam mengajarkan ilmu pada kita, andaikan ustadz itu meminta imbalan 1000 dirham dan dari setiap huruf yang diajarkan, maka hal itu pantas sekali dan wajib kita laksanakan. Karena mereka lah yang menjadikan kita itu menjadi manusia yang sebenar-benarnya dan menjauhkan kita dari menjadi manusia yang kosong, yang tidak berguna. Ya. Mungkin itu saja keterangan hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1.
Pertanyaan yang nomor satu, lebih haknya sesuatu yang hak adalah hak dari siapa? Pertanyaan yang nomor dua, hak seorang guru itu bagi setiap orang muslim harus titik-titik. Pertanyaan yang nomor tiga, kata-kata ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ini termasuk perkataan siapa? Tadi kan sudah saya terangkan ya. Pertanyaan yang nomor empat, ketika orang Khawarij mendengarkan ana madinatul ilmi wa alin babua. Ini bagaimana perasaan orang-orang Quraisy? Pertanyaan yang nomor lima, berapa orangkah kaum Quraisy yang mendatangi Sayyidina Ali untuk menanyakan tentang apakah ilmu itu lebih utama daripada harta. Itu saja. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.